Kamu mau tahu kenapa mertuamu mati? Ucap Tejo perlahan. Joko hanya mengangguk. Dia mengingkari janjinya dengan palasik itu. Hah? Jadi maksud bapak ibu mertua saya itu seorang palasik? Kita lanjut cerita berikutnya ya. Saat mertua Joko meninggal di dalam kamar, Joko pun pergi dan menemukan Pak RT di jalan. Dengan tenang, Joko mengatakan kepada Pak RT, "Pak, tolong bantu saya. Kedua mertua saya meninggal. Mohon bantuan Bapak untuk mengurus pemakaman kedua mertua saya ya Pak. Saya mau pergi ke kota dulu untuk menghubungi orang tua saya di Jawa." Ekspresi Pak RT pun berubah mendengar ucapan Joko itu. Lantas Pak RT mulai mengait-ngaitkan matinya Faisal ini dengan kejadian dulu. Namun Joko menepisnya, jika ini semua tidak ada hubungan sama sekali dengan kejadian itu. Ya udah Mas, silakan pergi ke kota dulu. Saya akan kumpulkan para warga untuk mengurus semua soal pemakaman mertua Mas. Lagian Pak Faisal itu juga termasuk orang terpandang di desa ini. Kemudian Joko pun pergi ke rumahnya untuk mengambil sepeda motor. Tak lama para warga pun datang satu persatu dan diikuti Pak RT. Dengan kecepatan Joko pun melaju menuju wartel terdekat. Setelah itu dia masukkan koin dan menekan nomor telepon orang tuanya. Terdengar di telinga Joko jika telepon telah masuk namun belum diangkat. Lalu telepon pun diangkat. Joko pun mengucap salam. "Assalamualaikum Pak." Lama tak terdengar suara, lalu Joko mengucapkan salam untuk kedua kalinya. "Waalaikumsalam." "Masih tidak percaya ucapan Bapak?" "Hah? Maaf Pak, Joko salah. Joko sangat perlu bantuan Bapak," ucap Joko sambil memelas kepada Tejo. "Kandungan istri kamu udah berapa bulan?" tanya Tejo. "Udah 8 Pak, malah mau ke-9 ini. Siang ini bawa akan ke sana. Ibu kamu nanti akan nyusul," ucap Tejo dan langsung mematikan telepon. Kemudian Joko pun pulang untuk mempersiapkan pemakaman. Terlihat telah ramai warga dan sanak keluarga dari mendiang Faisal datang. Meskipun begitu, ternyata Yola adalah anak tunggal. Jadi pihak keluarga yang datang kebanyakan sepupu jauh dan keluarga-keluarga angkat. Terlihat di dalam rumah telah ada tirai penutup sudut ruangan yang mana di setiap sudut adalah mayat Faisal dan istrinya. Suara ngaji dan lantunan ayat Al-Quran terdengar dari beberapa sudut. Di belakang terlihat banyak ibu-ibu dan wanita mencoba mentambahkan Yola yang masih dalam kondisi kehilangan. Lalu Pak RT menghampiri Joko. "Gimana ini Mas? Apakah pemakaman mau diurus sekarang?" "Nanti dulu ya Pak. Tunggu sebentar lagi, ada orang yang harus ditunggu." Pak RT pun mengiyakan. Tanpa terasa waktu sholat asar pun tiba. Mayat pun telah selesai dimandikan dan telah dikafani, tinggal disolatkan. Baru saja orang mau mengangkat mayatnya untuk dibawa ke musola agar disolatkan, namun ditahan oleh Joko. "Tunggu ya Mas, tunggu sebentar. Masih ada seorang yang harus kita tunggu." "Mas, ini bagaimana sih? Kalau ini mayat mati berdarah Mas, jadi harus segera dimakamkan," ucap salah satu warga di tengah selisih paham antara Joko dan salah satu warganya. Dari luar terdengar suara yang mengucap salam dan beberapa kali dia mengatakan, permisi Mas, permisi mau lewat." Terlihat seseorang laki-laki menggunakan pakaian adat Jawa yang sangat kental, serba hitam dengan ciri khas menggunakan blangkon. Para warga memperhatikan orang itu seperti ada rasa senggan ketika orang itu lewat. Ketika orang itu masuk ke ruangan menjadi senyap, semua mata tertuju pada orang itu. "Assalamualaikum." Semua orang pun menjawab salamnya dan kemudian Joko mendekat dan menyalami tangan orang itu. "Loh kok cepat sekali Pak sampainya?" Namun langsung ditepuk pundaknya oleh Tejo.
Jangan banyak tanya, bawakan tas bapak saja. Kasihan tukang ojeknya megangin dari tadi. Joko pun keluar dan melihat tukang ojek untuk menunggu di depan pintu. Tukang ojek itu terlihat sedikit berbeda. Ketika Joko menanyakan ongkosnya, tukang ojek itu hanya diam dengan pandangan ke bawah. Bibirnya terlihat pucat. Meskipun menggunakan helm, Joko bisa melihatnya. Ini ongkos ojeknya. Udah dibayar belum, Pak? Tanya Joko kepada Tejo. Lantas Tejo hanya menoleh dan terlihat tangannya bergerak seperti mengisyaratkan untuk pergi. Tukang ojek itu tadi pergi dan Tejo menjawab, itu sudah dibayar tadi waktu mau pergi, ucap Tejo dan langsung melangkah ke salah satu mayat yang telah dibungkus kain kafan itu. Joko pun mendekat setelah mengantarkan Tejo ke kamar. Tolong buka kain petuo wajahnya sebentar ya, ucap Tejo. Kemudian Tejo pun melihat-lihat, lantas dia hanya menganggukkan kepala berkali-kali. Tutup kembali, ucap Tejo. Tejo pun melangkah ke dapur dan menemui Yola. Yola pun langsung menyalami Tejo meski masih dalam kondisi bersedih. Beberapa kali Tejo menepuk pundak Yola ketika Yola bercerita awal. Dia melihat ayah dan ibunya itu mati di kamar dalam keadaan yang tidak wajar. Tanpa berkata-kata, Tejo hanya mengangguk, kemudian dia seperti merogoh sakunya lalu mengeluarkan sebilah bambu yang bercabang, yang mana salah satu cabang itu diikat kain putih, lalu cabang satunya diikat kain hitam. Pegang dan simpan ini ya nak, jangan kamu lepas ketika pergi sendirian, ucap Tejo langsung melangkah ke ruang tamu. Bapak, ayo silahkan bawa mayatnya dan kemudian disolatkan ya, ucap Tejo. Lantas para warga pun bergerak dan mengangkat keranda mayat dan langsung membawanya ke musola terdekat. Baru saja Joko ingin mengikuti untuk ke musola, tiba tangannya ditarik oleh Tejo. Ada apa, Pak? Tejo menggelengkan kepalanya. Mertua kamu sudah salah pilih jalan. Semoga saja calon anak kamu selamat, ucap Tejo berbisik kepada Joko. Dek jantung Joko terkejut dan cukup lama terdiam. Maksud Bapak gimana? Joko masih tidak mengerti ucapan ayahnya itu. Apa maksud dari ayahnya jika mertuanya ini salah pilih jalan? Nanti saja Bapak bagi tahu ya nak. Sudah, itu cepat selesaikan dulu pemakaman mertua kamu, ucap Tejo yang langsung mendorong pelan Joko untuk segera ke musola. Lalu Faisal dan istrinya pun telah selesai dikebumikan. Waktu malam itu para warga ramai berada di rumah Yola menggelar tahlilan sekalian menjaga Yola. Karena Yola telah mengandung yang cukup besar, jadi Tejo menyarankan rumah harus terus ramai. Ada sebagian warga yang pulang, namun tidak sedikit yang tinggal. Mulai dari orang tua, pemuda hingga remaja, ramai mereka berbincang dengan kopi yang sengaja dibuat banyak serta rokok yang ditaruh di dalam gelas untuk dibagi-bagi siapapun yang mau merokok. Hingga jam 12 malam terlihat semua orang telah tertidur. Malam itu Joko sengaja tidur di luar dan Yola tidur di kamar bersama sanak keluarga wanita yang masih tinggal. Baru saja Joko ingin memejamkan mata, tiba-tiba Tejo melangkah ke pintu. Joko pun memandangnya, lalu Tejo berpaling dan mengisyaratkan tangannya untuk Joko mengikutinya. Joko pun perlahan bangun dan melangkah keluar rumah. Tejo telah duduk di kursi depan rumah dengan kopi segelas yang dia bawa. Joko pun duduk di sebelah Tejo yang hanya berjarak meja itu. Ada apa, Pak? Ucap Joko memulai percakapan. Tejo pun menghidupkan rokoknya yang dipasangnya di pipa rokok yang biasa ia gunakan. Kamu mau tahu kenapa mertuamu mati? Ucap Tejo perlahan, namun terdengar jelas karena sangat sunyi. Joko hanya mengangguk, menunggu jawaban dari Tejo. Dia mengingkari janjinya dengan palasik itu. Hah? Maksud Bapak apa? Saya masih tidak paham, ucap Joko. Lalu tiba-tiba pintu dalam terbuka. Joko pun berdiri dan menyorot lampu petromak ke arah pintu. Dilihatnya, dua remaja yang tidak ia kenali menghampiri mereka. Maaf nih Pak, saya tidak sengaja mendengar percakapan Bapak. Boleh saya ikut mendengarkan? Saya dan teman saya janji akan tutup mulut, ucapnya dengan nada memelas. Kemudian Tejo memandangnya dengan cukup lama, lalu memegang kepalanya dengan cara diusapkan perlahan. Siapa namamu?
ucap Tejo yang masih mengusap rambut remaja itu. Nama saya Joni Pak, dan ini teman saya Ian. Terlihat Ian gemetar. Ian terlihat takut kepada Tejo mengusap kepalanya. Kemudian setelah itu Tejo tersenyum. Nama saya Tejo, panggil saja Mbah Tejo ya. Suatu hari nanti kalian akan membantuku, ucap Tejo sambil tersenyum. Joni dan Ian hanya terdiam. Dia tidak mengerti maksud Mbah Tejo itu. Kalian ini anak dari mana? Kok saya baru lihat, ucap Joko yang menanyakan itu kepada mereka berdua. Oh, kami dari kampung sebelah, Mas. Oh, kami dari kampung sebelah, Mas. Saya dan teman saya ini memang sering pergi jauh demi makanan, ucap Joni sambil tersenyum. Joko pun tertawa pelan untuk melunakkan suasana, dan Ian pun sudah mulai tidak merasa takut lagi seperti pertama melihat Mbah Tejo. Kenapa Bapak bilang kalau mertua kamu itu salah jalan? Itu karena, ucap Tejo sambil menunjuk Joko. Kemudian mereka bertiga pun memperhatikan Tejo seolah menunggu jawabannya. Mertua kamu memperoleh banyak harta dari Palasik itu. Sejenak hening. Jadi maksud Bapak, ibu mertua saya itu seorang Palasik, ucap Joko masih dengan nada pelan, takut orang-orang terbangun. Tidak, keluarga istrimu tidak ada satupun keturunan Palasik. Tapi ayah mertua kamu telah menemukan tubuh Palasik, namun dia tidak memusnahkannya, ucap Tejo yang perlahan menyeruput kopinya. Bagaimana bisa, Pak? Terdengar tamparan kecil mendarat di mulut Joko. Habis saya bercerita dulu nak ya, ucap Tejo kepada Joko. Joko pun hanya tersenyum karena menghormati ayahnya. Jadi waktu itu Faisal mertua kamu itu pernah menemukan tubuh si Palasik itu. Iya, Bu Asih, si nenek tua itu. Umurnya memang terlihat masih 50-an, tapi dia lebih tua dari saya, hampir 100 tahun umurnya. Alasan kenapa dia selalu awet muda, yaitulah salah satu kelebihan ilmu hitam yang dianutnya. Ingat, hanya salah satu. Mereka bertiga hanya diam, namun memperhatikan ucapan Tejo. Lalu di saat Faisal menemukannya, Faisal menunggunya hampir sehari semalam. Dia menunggu dan pada akhirnya kepalanya kembali. Sebelum itu Faisal pun bersembunyi. Ketika Bu Asih itu ingin pergi, Faisal pun menghampirinya. Saya tidak begitu jelas menerawangnya. Yang jelas saya hanya mendengar jika mereka berbuat kesepakatan. Faisal tidak akan membongkar kedok Bu Asih dengan syarat apapun yang diminta Faisal dalam hal harta dikabulkan. Lalu Bu Asih mengiyakan, tapi dengan resiko jika sampai ada orang tahu, maka nyawa dia akan jadi taruhannya. Jadi terbunuhnya mereka ada kaitannya dengan saya ya Pak, kata Joko. Ya, Bapak sudah pernah mengatakan jangan terlalu mencampuri urusan orang lain, karena kebanyakan dampaknya itu bisa lari ke kita sendiri. Namun juga Bapak tidak tahu, bisa jadi seperti ini, ucap Joko yang mulai menghidupkan rokok lagi. Di saat peristiwa itu, Faisal berharap jika Bu Asih benar-benar dibakar oleh warga agar dia merasa aman. Namun siapa sangka Bu Asih berhasil lolos, apalagi dengan membawa cucu yang keturunan ketujuh itu. Joko pun sedikit gemetar. Dia mengingat kembali kejadian itu. Lalu Tejo beralih kepada kedua remaja itu. Suatu saat, jika kalian menemukan tubuh Palasik, cepat kasih tahu Mbah ya, ucap Tejo tersenyum sambil mengusap kepala mereka yang duduk di lantai. Joni dan Ian pun hanya mengangguk. Mbah Tejo, nama itu menjadi membekas di pikiran mereka berdua. Sudahlah nak, tenangkanlah dirimu, ayo kita tidur, ucap Tejo yang mengajak mereka semua masuk. Pagi harinya mereka pun terbangun sebagaimana para warga, terutama yang laki-laki pulang ke rumah untuk siap-siap pergi ke sawah. Tahlilan di rumah Yola diadakan 7 hari, jadi para warga dan wanita masih banyak yang tinggal di rumah Yola. Sore harinya Ibu Joko, tepatnya istri Tejo, sampai di desa yang datang dari Pulau Jawa. Berbeda dengan Tejo dengan jarak tempuh yang hanya sebentar karena yang digunakan Tejo waktu itu transportasi gaib. Ketika istri Tejo datang, Yola menyambutnya dengan sangat ramah.
Lalu malam harinya acara digelar seperti biasa hingga sampai ke hari 7. Acara berjalan lancar seperti biasanya. Semakin lama kandungan Yola semakin dekat. Tejo pun semakin waspada. Untuk beberapa malam menjelang Yola melahirkan, Tejo jarang tidur. Lalu hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Malam itu sekitar pukul jam 11 malam, Yola mendadak sakit perut. Istri Tejo pun paham jika Yola ingin melahirkan. Lantas langsung berteriak memanggil anaknya. Nak Tejo, cepat panggil bidan, Yola mau melahirkan. Joko pun beranjak dari tempat duduk lalu langsung berlari ke membawa lampu petromak menembus gelapnya malam. Hembusan angin terasa sangat dingin malam itu. Joko pun terus berlari. Kenapa sangat dingin? Apakah akan turun hujan? Gumam Joko dalam hati. Dan benar saja, tak lama hujan pun turun cukup lebat berserta kilat yang sesekali menyambar tanpa suara. Hingga Joko pun sampai di rumah bidan meski dalam keadaan basah kuyup. Assalamualaikum, Mbah, ucap Joko memanggil bidan. Tak lama bidan itu keluar. Ada apa, Mas? Istri saya, Mbah, mau melahirkan, ucap Joko terbata-bata. Tunggu sebentar ya, Mas, ambil payung dulu, ucap bidan. Joko pun menunggu di depan rumah itu cukup lama. Dia menerawang di gelap malam. Dia melihat sepasang mata kuning. Dilihat dari posturnya seperti harimau dengan perawakan lebih besar dari biasanya. Joko mengenalinya, itu salah satu penjaga pintu rumahnya sewaktu di Jawa. Dia ingat jika Tejo ayahnya mengatakan jika harimau itu datang sendiri dan ingin mengabdi. Tejo terima-terima saja selama tidak berkelahi dengan para penjaga yang memang dari dulu dipelihara Tejo. Terima kasih, Pak, telah mengirimkan penjaga, gumam Joko dalam hati. Kemudian bidan itu pun keluar dan mereka pun pergi menuju rumah Yola. Sesekali Joko melihat ke belakang, dilihatnya harimau itu masih mengikutinya. Hingga hampir setengah jalan, di telinga Joko mendengar erangan harimau. Ketika melihat ke belakang, harimau itu sudah tidak mengikutinya. Terdengar samar Joko seperti mendengar cepat pulang ke rumah. Joko pun lantas mulai berlari dengan menarik tangan bidan itu. Cepat, Bah, cepat, istri saya sudah mau melahirkan. Akhirnya mereka pun sampai. Mbak bidan pun langsung masuk kamar membantu persalinan Yola. Yola mencari-cari Tejo. Ternyata Tejo berada di kamar bekas mertuanya dulu. Dengan kondisi bersila lalu matanya terpejam. Joko pun menghampirinya. Seketika mata Tejo terbuka. Dia terlalu kuat, nak. Kodamku kalah satu persatu, ucap Tejo dengan nada yang sangat lemah. Terus gimana ini, Pak? Ucap Joko yang sedikit ketakutan. Tejo pun tertawa dengan angkuh lalu mengatakan, kamu tenang saja, nak. Dia tidak akan bisa masuk ke sekitaran rumahmu. Bapak sudah pagari rumah ini dengan 4 penjuru timur, barat, selatan, dan utara. Sambil mengusap darah di mulutnya. Sedari tadi berada di dalam kamar, ternyata Tejo memanggil kodam-kodam yang ia pelihara untuk menjaga rumah Yola. Dia tidak mau kehilangan cucunya. Tejo begitu meyakini jika cucunya akan meneruskan ilmunya. Meskipun Tejo punya anak, tapi dia tidak mau mewariskannya kepada Joko karena Tejo tahu bahwa Joko tidak dapat mengontrol emosi dengan baik. Tejo tidak ingin jika Joko mendalami ilmu yang akan diwariskan membuat Joko terlalu berobsesi sehingga bisa membuatnya gila. Baiklah kalau begitu, Pak. Jika Bapak telah selesai dengan urusan Bapak, saya ke kamar Yola dulu ya. Tak lama terdengar suara rengekan bayi. Joko pun bergegas masuk ke kamar Yola. Dilihat Yola telah berhasil melahirkan. Sang bidan pun langsung memotong tali pusar dan membersihkan bayi itu. Suara tangis bayi itu, Joko pun segera menggendongnya dan memperlihatkannya pada Yola. Lihat anak kita, Mi, bukankah manis? Ucap Joko kepada Yola. Yola pun tersenyum menahan sakit karena habis melahirkan. Ibu Joko pun ikut bahagia. Ketika bidan ingin keluar mengubur ari-ari, Tejo menahannya. Sini, Bi, biar saya saja yang menguburnya, ucap Tejo meminta ari-ari yang telah dimasukkan ke dalam plastik itu. Iya, Tuan. Tejo pun memanggil Joko untuk membantunya. Mereka pun keluar. Joko mengambil cangkul dan mau menanam ari-ari itu. Pak, mau ditanam di mana ini? Di bawah kolong rumah aja,
ucap Tejo sambil melangkah membawa payung serta lampu petromak. Ikuti aku. Joko pun hanya mengiyakan perkataan Tejo. Rumah Yola memiliki tiang yang tinggi karena untuk menaiki rumah itu terdapat tangga yang tinggi juga, hampir 1,5 meter. Seperti rumah-rumah orang desa, Tejo sengaja menguburnya di bawah kolong rumah agar ari-arinya tetap selamat dan tidak dimakan parasik itu. Sesudah mengubur itu, mereka berdua pun naik ke rumah. Lalu Tejo masuk ke kamar, melihat ke kamar Yola. Dilihat bayi itu telah dimasukkan istri Tejo ke dalam ayunan goyang yang telah dibeli Joko dan Yola tempo lalu. Iki anak lanang pak, ucap istri Tejo. Tejo pun melihat bayi itu masih terbejam, sangat manis dengan alis yang menyambung satu sama lain. Memiliki tai lalat di bawah bibir, melihat cucunya itu hati Tejo merasa tenang. Kamu kasih nama apa anakmu nak? Ucap Tejo kepada Joko. Joko pun terdiam dan mulai memandang Yola. Kalau bapak mau kasih nama silahkan saja pak. Yola yang tersenyum. Tejo pun berpaling lalu tersenyum memandang langit-langit. Ada satu nama yang sedari dulu bapak simpan jika kelak memiliki cucu, ucap Tejo memandang keduanya. Kemudian Tejo menyebut Panji Pramana. Joko dan Yola pun tersenyum seolah menyukai nama itu. Mereka pun setuju jika anak itu bernama Panji Pramana. Malam itu sang bidan tidur di rumah mereka mengingat hujan tak kunjung reda. Lalu keesok harinya cuaca mulai cerah. Sang bidan pun pulang ke rumah dan kabar tentang kelahiran putra pertama Joko pun cepat tersebar. Joko dan Yola menjadi salah satu orang terpandang di kampung berkat mendiang ayah Yola dulu. Para warga pun banyak yang menjenguk Yola untuk melihat anak mereka. Sebagai ibu-ibu sangat gemas ketika melihat bayi mereka. Hari pun berganti demi hari, bulan demi bulan. Joko pun mulai melakukan aktivitas seperti biasanya. Tejo dan istrinya masih tetap tinggal di rumah Yola hingga suatu ketika Joko ingin berangkat ke sawah, dilihatnya rumah bekas Bu Asih tinggal telah ramai orang-orang menggunakan pakaian tukang lengkap beserta helm kuning. Joko hanya melihat dari kejauhan. Ternyata benar, tanah itu akan dibangun sekolah, ucap Joko yang melihat dari kejauhan. Mobil derek kecil pun mulai menghantam rumah itu dan perlahan-lahan hancur. Joko melihat ada beberapa dari warga sekitar yang bekerja sebagai tukang bangunan itu. Joko pun melewati tempat itu dengan kepala yang masih memandang puing-puing bekas bangunan. Mas Joko, mau ke sawah ya? Ucap salah satu tukang di situ yang ternyata orang kampung juga. Iya mas. Mas kenapa tidak ke sawah? Oh iya, kami dipanggil Pak RT, katanya arsitek bangunan sekolah ini butuh sedikit tenaga. Jadi saya dan 20 orang pemuda di sini tuh ikut. Lumayan lah mas gajinya. Lalu kemudian Joko pun pamit untuk segera pergi ke sawah. Joko pun melakukan tugas seperti biasanya dilakukannya. Lama waktu berlalu, mulai terlihat pasak-pasak bangunan itu cukup lumayan besar untuk sekolah yang berada di pedesaan. Meski terbuat dari kayu, desa pun mulai terasa aman dan tidak ada gangguan. Begitu pula dengan rumah Yola. Anaknya yang semakin hari semakin tumbuh kini telah mulai bisa merangkak. Tejo dan istrinya pun memutuskan untuk pulang ke Jawa mengingat kondisinya di sini sudah membaik. Nak, bapak mau pulang ke Jawa. Kamu sama istri mau ikut gak? Tejo menawarkan kepada mereka berdua. Sekejap Joko terdiam. Gimana? Saya tetap mau di sini, Pak. Kalaupun saya pulang, siapa yang mengurus sawah di sini, Pak? Lagian juga di sini kami cukup terpandang, Pak, ucap Joko kepada Tejo. Tejo pun tidak bisa memaksakan anaknya. Baiklah kalau begitu. Bapak juga tidak bisa memaksa. Mungkin besok baru Bapak berangkat. Dan satu hal lagi, tolong kami jagakan Panji selagi Bapak tidak ada di sini ya, ucap Tejo kepada Joko dengan tatapan serius. Sudah pasti itu pak, ucap Joko. Keesok harinya Tejo pun berangkat ke kota untuk pulang ke Jawa. Sebelum pulang, Tejo mengalungkan sesuatu kepada Panji. Sesuatu yang terbungkus kain hitam yang sangat rapi berbentuk segi empat. Bapak pulang dulu ya. Oh iya, nak Yola, yang kemarin bapak kasih jangan sampai hilang ya. Yola pun mengangguk dan menyalami tangan Tejo beserta istrinya.
dan Joko ikut mengantarkan Tejo sampai ke pelabuhan menggunakan mobil angkot yang ditemui di jalan yang cukup besar. Terlihat seorang wanita separuh baya dengan pakaian sederhana membawa tas yang terbuat dari jarik yang diikat menghampiri sebuah rumah mewah yang berada di sekitar kota. Di lain waktu, terlihat seorang wanita separuh baya dengan pakaian sederhana membawa tas yang terbuat dari jarik yang diikat menghampiri sebuah rumah mewah yang berada di sekitaran kota. Wanita itu masuk ke gerbang yang tidak terkunci lalu mengetuk pintu rumah. "Assalamualaikum, permisi," ucap wanita itu. Tak lama, keluar seorang wanita yang cukup muda dengan menggendong anak yang berumur sekitar 2 tahun. "Waalaikumsalam, mau cari siapa, Bu?" ucap wanita muda itu. "Saya mau cari pekerjaan, Non. Boleh saya bekerja di sini?" Oh iya, kebetulan saya tidak punya asisten rumah tangga. Ibu mau?" "Iya, Non, iya saya mau." "Nama ibu siapa?" "Nama saya Asih, Bu." "Ya udah, kalau gitu ibu udah bisa bekerja di sini. Saya panggil Mbok Asih aja ya. Nama saya Nirmala." Wanita muda itu langsung mempersilahkan Asih masuk. Asih pun melihat seisi rumah itu. "Ini kamar buat si Mbok ya," ucap Nirmala sambil menunjuk kamar yang tidak terlalu besar. Asih pun memperhatikan anak yang dari tadi digendong Nirmala. Iya Non, iya, anaknya cantik ya Non. Siapa namanya?" ucap Asih yang berpura-pura tidak tahu. Nirmala pun tersenyum. Ini Datu, Mbok," ucap Nirmala memperkenalkan anaknya yang digendong. Asih pun mencoba menggendongnya dan anak itu mau. Rasa sedih bercampur bahagia. Itulah yang Asih rasakan. "Kamu sudah mulai tumbuh, cucuku," ucap Asih di dalam hati. "Anaknya cantik ya Non, sama seperti ibunya." Nirmala hanya tersenyum. Kemudian Asih pun mengembalikan anak itu ke pelukan Nirmala. Ketika ingin dilepas Asih, anak itu sedikit menangis seolah dia merasakan nyaman ketika Asih menggendongnya. Nirmala pun menjelaskan pekerjaan Asih di rumah itu, mulai dari menyediakan makan, menyapu, mengepel, dan sebagainya. Meski perawakan Asih sedikit menyeramkan, namun terlihat biasa saja di mata Nirmala. Cara berpakaian Asih yang memang terlihat seperti orang tua pada umumnya. Asih pun mengangguk, mengerti. Meskipun maksud dari kedatangan Asih ini ialah memantau cucunya sampai di umur 7 tahun agar bisa mencari makan sendiri. Maksud dari mencari makan sendiri ialah mencari mangsa bayi, dan itu pada umumnya keluarga Palasik. Jadi menjelang itu semua Asihlah yang harus memberi makan dan mencarikan bayi untuk si makan diberikan perlahan-lahan kepada Datu yang digadang-gadang akan menjadi Ratu Palasik itu. Hingga siang hari, Rahman suami Nirmala pun pulang dari kantor. Rahman terkejut ketika melihat seorang nenek menyapu halaman rumahnya. Dia pun turun dari mobil dan menegur nenek itu. Ibu kenapa menyapu halaman rumah saya, Bu?" ucap Rahman sambil heran. Tiba-tiba Nirmala datang. "Dia pembantu kita, Mas," ucap Nirmala kepada Rahman. Asih pun mendekat dan menyalami tangan Rahman. "Nama saya Asih, Tuan." "Iya, Mbok, lanjut saja kerjanya." "Aduh, Mama yakin mau jadiin Mbok Asih pembantu?" ucap Rahman curiga. "Iya, memangnya kenapa, Pak? Kasihan, Mbok Asih gak punya tempat tinggal. Lagian kan Mama juga lelah kalau ngelakuin pekerjaan semuanya ini sendiri," ucap Nirmala sedikit menghela nafas. "Ya bukannya gitu mah, kalau Mama butuh asisten rumah tangga, Papa kan bisa cariin beberapa banyak kok. Tapi kalau Mbok Asih, Papa seperti menaruh curiga gitu dengan perawakannya." Matanya masih saja terus mengawasi pintu. "Hanya perasaan Papa kok, yakin sama Mama jika ini akan baik-baik saja," ucap Nirmala dengan tersenyum. Dari luar pintu rumah Asih yang tengah menyapu tersenyum menyeringai. Tertawa Asih di dalam hati. Hari pun berganti hari demi hari. Datu kini mulai tumbuh dewasa. Kini Datu sudah jarang minum air susu, namun Datu lebih suka makan bubur buatan Asih. Di sisi lain,
Panji selaku anak Joko yang Yola juga mulai tumbuh dewasa. Kini ia sudah mulai bisa berjalan meski langkahnya masih tertatih. Hingga suatu hari Yola yang tengah sibuk memasak untuk bekal makanan, Joko pergi ke sawah. Tiba-tiba perut Yola merasa mual-mual hingga dia sering meninggalkan masakan dak pergi ke kamar mandi. Kenapa ya perutku sekarang kok mual gini? Gumam Yola di dalam hati. Ketika dia kembali ke dapur, masakan yang tadi untuk bekal Joko pun sedikit gosong. Ya gosong, Abi pasti gak mau makan ini. Joko pun pergi ke dapur untuk mengambil bekalnya. Dilihatnya Yola tengah menatap masakannya dengan wajah cemberut. Kenapa Mi? Bekal Abi udah apa belum Mi? Ucap Joko. Sambal ikan teri dan jengkol dengan sambal yang tidak lagi berwarna merah melainkan sedikit menghitam itu. Maaf ya Bi, masakannya sedikit gosong. Tadi Umi tinggal ke kamar mandi. Perut Umi beberapa hari ini sering mual Bi, ucap Yola dengan nada manja. Bukannya marah, Joko malah terlihat senang. Ya udah Mi, gak apa-apa, masukin aja masakan itu ke dalam bekal Abi. Pasti Abi makan kok. Beneran Bi? Joko hanya mengangguk dengan bibir yang masih tersenyum. Kemudian setelah bekal dimasukkan, Joko pun pamit dengan Yola untuk pergi ke sawah. Kursi dorong yang biasa untuk tempat bermain anak berusia 2 tahun lebih itu. Abi pergi dulu ya nak. Oh iya, sebentar lagi kamu bakal punya adik, ucap sambil mencium keningnya Panji dan menatap Yola dengan senyuman. Joko pun berlalu pergi dan menuju ke sawah. Yola pun terdiam cukup lama. Apa benar aku hamil lagi? Gumamnya di dalam hati. Namun untuk memastikan itu semua, dia harus pergi ke rumah bidan yang waktu itu membantunya melahirkan Panji. Setelah semua pekerjaan rumah telah selesai dilakukan, barulah Yola pergi ke rumah bidan itu. Selamat nak, kamu hamil dan usia kandunganmu sudah 2 bulan. Hah? Yang benar saya hamil Nyai. Bidan itu hanya mengangguk mengiyakan perkataan Yola. Kemudian Yola pun pamit pulang kepada bidan dan tak lupa Yola mengucapkan terima kasih. Sekolah yang sedari dulu dibangun kini mulai terlihat bangunannya, hanya tinggal menambah sedikit-sedikit sebelum sekolah itu mulai beroperasi. Para warga yang menaruh harap pada sekolah itu berharap jika biaya sekolah akan digratiskan agar anak-anak di desa bisa bersekolah tanpa menambah beban pikiran orang tua. Setiap Joko pulang dari sawah, Joko pun melewati bangunan sekolah itu. Namun kini dia tidak melihat para warga yang bekerja untuk membangun sekolah itu. Dia hanya melihat sisa para pekerja luar yang ahli. Joko pun mendekat mencoba bertanya kepada salah satu warga. Mas, bangunannya ini sudah selesai ya? Tanya Joko kepada salah satu pekerja. Mendengar logat seperti orang Jawa, lantas pekerja tadi menjawab pertanyaan Joko. Oh iya mas, kemungkinan 1 bulan lagi bangunan ini sudah selesai dibangun. Hanya saja belum tahu kapan mulai dibangun. Ngomong-ngomong, mas ini orang Jawa ya? Tanya pekerja itu kepada Joko. Oh iya mas, saya orang Jawa, tinggal di sini ikut istri mas, ucap Joko. Kemudian mereka pun saling bercerita satu sama lain karena mereka dari pulau yang sama. Lama berbincang, Joko pun pamit dan mengingat istrinya yang pasti akan khawatir jika dia pulang lebih daripada biasanya. Sesampai di rumah, Yola tengah asik bermain dengan Panji di ruang tamu. Perlengkapan sawah Joko pun dibersihkan dan kemudian naik ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abi sudah pulang? Abi pulang ini nak. Mereka pun bercengkrama seperti keluarga bahagia pada umumnya. Malam harinya setelah selesai sholat isya, Joko Yola pun berbaring di kamar dengan Panji berada di tengah-tengah. Abi, Umi mengandung lagi, ucap Yola sambil memandang langit. Alhamdulillah Mi, kita diberi rezeki lagi sama Allah, ucap Joko. Perasaan Umi bercampur bahagia dan takut Bi. Bahagianya Umi bisa memiliki anak lagi dan takutnya jika makhluk itu kembali, ucap Yola yang masih memandang langit-langit. Joko pun sejenak terdiam. Nanti jika usia kandungan Umi udah 8 bulan, Abi akan hubungi ayah untuk tinggal di sini lagi ya Mi, ucap Joko menenangkan Yola. Yola pun hanya mengangguk dan malam itu mereka pun tertidur. Tanpa terasa 3 bulan berlalu.
Bangunan yang ingin dijadikan sekolah itu pun selesai, namun belum ada peresmian dari pihak yang bersangkutan. Hingga bangunan yang baru dibangun itu pun untuk sementara tidak terpakai. Terlihat dua remaja yang berada di sekitar bangunan itu tengah mencari dan mengumpulkan kayu bekas. Hampir setiap hari mereka mencari, meski yang dibawa hanya sedikit, namun dia rutin melakukan hal itu setiap pagi. Kandungan Yola kini mulai membesar. Usia kandungannya 1 minggu lagi telah genap 8 bulan. Pagi itu Joko pun pergi ke kota untuk menghubungi ayahnya agar bisa datang ke rumahnya karena istrinya kini mau melahirkan lagi. "Pak, Bapak bisa kesini besok atau lusa enggak? Bapak lagi banyak urusan ini nak. Memang ada apa toh?" ucap Tejo yang berbicara di dalam telepon. "Istri saya Pak mau melahirkan, kandungannya udah 8 bulan. Bapak usahakan minggu depan ya nak, Bapak berangkat. Bilang saja sama istrimu apa yang Bapak titipkan kemarin, kalau keluar rumah atau pergi jangan ditinggal, tetap dibawa terus," ucap Tejo. Kemudian telepon pun dimatikan. Joko pun pulang kemudian lalu menemui istrinya. Dilihatnya istri tengah melamun dalam keadaan berbaring, namun matanya tidak terpejam. Joko pun mendekati Yola. Umi kenapa?" tanya Joko kepada Yola. Lantas suara Joko menyadarkan Yola dalam lamunan. Abi udah pulang. Gimana Bi, Bapak bisa kesini?" "Bapak lagi banyak urusan, mungkin minggu depan baru bisa kesini." Yola pun kembali terdiam. Tingkah Yola terasa begitu aneh. "Umi kenapa sih? Ada masalah?" "Enggak kok Bi, entah kenapa perasaan Umi tidak enak saja hari ini." Dengan nada yang pasrah, Joko pun menasihatinya agar tidak memikirkan macam-macam karena Yola sedang mengandung anak kedua. Yola pun mengangguk. Malam hari seperti biasanya setelah sholat isya, mereka sudah berada di kamar untuk bersiap tidur. Entah kenapa malam itu Yola begitu terasa lelah dan ingin segera tidur. Bahkan yang memasangkan popok panji di saat mau tidur itu yang dilakukan oleh Joko. Karena Yola mengeluh sangat lelah dan ingin segera tidur. Tak lama, Yola pun terlelap dalam tidurnya. "Yola, nak, kesini nak." Yola mendengar sayup-sayup suara yang dia kenali. Iya, benar, itu adalah ayah ibu. Yola pun mencari sumber suara itu, namun dia tak menemukannya. "Ibu, bapak kalian di mana?" ucap Yola sambil berteriak menatap sekitar yang tak terlihat. "Maafkan bapak ya nak, maafkan bapak." Suara itu terus berulang dan Yola masih saja menatap sekitar mencari sumber suara. Iya pak, aku maafkan. Aku tidak tahu apa kesalahan bapak. Kembalilah pak. Lihat di sini bapak sudah miliki cucu," teriak Yola. Seketika bayangan hitam datang untuk menghampirinya dan membuat Yola terkejut lalu terbangun. "Hah? Ternyata cuma mimpi," ucap Yola sambil mengusap perutnya. Dilihatnya jam menunjukkan 11 malam. Entah kenapa perut Yola terasa sakit, seperti ingin buang air besar. Awalnya Yola berniat membangunkan Joko untuk menemaninya, namun melihat Joko yang tertidur pulas, Yola tak sampai hati. Akhirnya dia pun pergi sendiri ke toilet yang berada sekitar 1 meter dari rumah dan pembuangannya langsung mengarah ke sungai. Dengan membawa lampu petromak dan ember yang kosong, Yola pun keluar rumah. Satu hal yang dia lupa membawa apa yang diberikan Tejo kepadanya jika dia keluar rumah. Entah karena lupa atau memang tidak tahan lagi menahan sakit perut, dia pun lupa membawa bambu kuning yang diberikan Tejo saat itu. Setelah menimba air, Yola pun langsung masuk ke dalam toilet. Kiri kanan toilet hanya tertutup atap dan kain jari sebagai pintu penutupnya yang tingginya hanya setengah orang dewasa. Ketika Yola menjalankan hajatnya, tiba-tiba lehernya terasa merinding seketika. Tangisan Panji yang membangunkan Joko. Joko pun terbangun dan langsung menepuk-nepuk bokong Panji agar tidur lagi. Dilihatnya jam 3 subuh. "Umi, Abi," ucap Panji dengan bahasa anak-anak itu. Melihat Yola tidak ada di sebelah Panji, Joko mengira jika Yola sedang sholat tahajud.